Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fauzan dengan NIM 2052210092 dari program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Di dalam video ini saya akan memaparkan dan juga menampilkan yang berkaitan dengan sistem perpajakan dalam perusahaan asuransi, tepatnya di PT Afris Insurance Indonesia. Sebelum saya memaparkan dan menampilkan berkaitan dengan sistem perpajakan dalam perusahaan asuransi PT Afris Insurance Indonesia, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan asuransi, apa itu asuransi, kemudian apa itu PT Afris Insurance Indonesia. Apa itu asuransi? Asuransi menurut KPPI adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama itu berkewajiban membayar iuran dan pihak lainnya berkewajiban menjamin sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Perlu kita tahu, fungsi asuransi itu bukan suatu kepastian bahwa uang kita akan kembali dan dalam jumlah yang lebih besar. Asuransi itu sendiri merupakan cara kita untuk expect to unexpected, yakni mempersiapkan hal yang tidak bisa kita persiapkan, mulai dari risiko kecelakaan, risiko jatuh sakit, risiko kehilangan pencarian nafkah, utama dalam keluarga. Nah, semua risiko itu di-cover oleh perusahaan asuransi. Untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang apa itu PT Afris Insurance. Dilansir dari web resminya PT Afris Insurance yakni afris.com. PT Afris Insurance adalah perusahaan asuransi jiwa patungan pertama di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1975. Afris Assurance terus berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang mampu bersaing di industri asuransi jiwa di Indonesia. Dengan pengalaman selama lebih dari 40 tahun, Afris telah mengembangkan beberapa kanal distribusi, antara lain agensi, bank assurance, employee benefit, dan juga syariah yang menyediakan produk-produk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan juga kesehatan, asuransi syariah, asuransi jiwa kredit, dan juga pensiun, baik untuk perorangan ataupun untuk korporasi. Perkembangan bisnis Afris juga tidak luput dari dukungan lebih dari 3.000 agen yang telah memiliki sertifikasi dan lebih dari 500 karyawan yang tersebar di 36 kantor pemasaran Afris. Pembahasan selanjutnya yakni berkaitan dengan sistem perpajakan dalam perusahaan asuransi, tepatnya di PT Afris Insurance. Pemerintah resmi merilis 14 aturan turunan Undang-Undang HPP. Salah satunya adalah PMK 67/PMK.03 atau 2022 yang membahas tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan juga jasa pialang reasuransi. Di dalamnya dijelaskan bahwa perusahaan asuransi ditunjuk sebagai pihak yang memungut PPN juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPN atas komisi agen. Agen asuransi sebagai pihak yang dipungut harus menerbitkan faktur jasa tersebut. Pada peraturan terbaru ini juga dijelaskan bahwa bukti pembayaran komisi jasa agen asuransi disamakan dengan faktur pajak sepanjang memenuhi persyaratan dokumen yang ada pada peraturan ini. Tentu hal ini sangat memudahkan para agen asuransi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti yang kita lihat, pajak di tahun 2020 PT Afris Insurance lebih tinggi daripada 2021, padahal pendapatan 2021 lebih tinggi daripada 2020 itu sendiri. Mungkin itu saja pemaparan dan juga penjelasan berkaitan dengan sistem perpajakan dalam perusahaan asuransi. Akhir kata, sekian dari saya. See you next time and see you next video.